Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Siapa yang mau bersorak bagi Tuhan boleh serukan haleluya. Kurang kedengeran, lemes banget. Ayo teman-teman yang masih duduk di rumahnya nih, bangkit berdiri. Apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Kita mau sorakan haleluya, amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Hey! Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat,
ya Bapa. Engkau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami ya Bapa. Kami mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang setia ya Bapa. Allah yang selalu menemani kami ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini ya Bapa? Ajar kami Tuhan. Ajar kami hanya terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Ajar kami setia Tuhan. Ajar kami taat Tuhan. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami ya Bapa. Oh Yesus. The splendor of King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, Lord. Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Say how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You have the name, you have the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name, you have the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
segenap hatiku. How great is our God. How great, and all will see how great. Yes Lord, is our God. Katakan sekali lagi, lebih sungguh lagi Tuhan. How great, yes, is our God. How great, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You have the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Yes, Lord. You have the name above all names. Yes, you are worthy all of praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name. You have the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You have the name above all names. You have the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, yes, Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Biar musik saja memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yes, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Yeah.
our God. Sing with me, how great, yes, it's our God. And all will see how great is our God. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Yesus. Oh Yesus. Yesus. Mari perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu, undang Tuhan masuk. Seburuk apapun engkau, Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau hanya perlu percaya sama Tuhan. Terus tetap andalkan Tuhan. Sesulit apapun keadaanmu, Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau tetaplah Tuhan kami. Yes. Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali
dengan segenap hatimu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Yes. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Yes, benar Engkau Tuhan. Engkau tetaplah Allah kami selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami rasakan Tuhan kehadiran Tuhan ya Bapa. Terus pakai kami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menjadi berkat di tempat sekeliling kami ya Bapa. Kami mau jadi terang bagi sekeliling kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami duduk diam seperti Maria ya Bapa. Kami mau fokus, kami mau memberikan hati kami hanya kepada Tuhan ya Bapa. Tuhan mau berkati hamba-Mu ya Bapa, yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Berkati dia Tuhan, pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi dipakai oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, Sobat PRBI dimanapun kita berada. Malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul beribadah walaupun dalam online. Beberapa waktu yang lalu tagline kita tuh stay safe, stay healthy, dan stay at home ya. Tetap sehat, tetap di rumah. Dan satu lagi akan saya tambahkan sebagai judul firman Tuhan malam hari ini, yaitu stay believing, tetap percaya. Suatu ketika ada macan sedang mengintai seekor rusa. Lalu seekor macan ini ingin menangkap rusa tersebut. Lalu rusa tersebut berlari sekuat mungkin. Dan rusa ini mempunyai kecepatan sekitar 80 sampai 90 km per jam. Dan si macan atau singa ini punya kecepatan 50 sampai 70 km per jam. Menurut hitungan matematika, si macan atau si singa ini seharusnya tidak bisa mengejar si rusa tersebut. Tapi pada akhirnya singa ini bisa mengejar, menerkam, dan memangsa rusa tersebut. Apa yang terjadi? Ketika dalam pengejaran, si rusa, dia punya keyakinan, kepercayaan bahwa dia akan diterkam oleh singa tersebut. Sehingga yang terjadi, rusa ini kerap kali atau sering kali melihat atau menengok ke belakang. Dan hal ini mengakibatkan kecepatan rusa menurun. Dan si singa pun punya kepercayaan bahwa dia bisa menangkap rusa tersebut. Dengan kecepatan yang stay antara 50-70 km per jam, akhirnya ada satu titik di mana rusa sering menoleh ke belakang atau melihat ke belakang. Lalu akhirnya kecepatannya melambat dan tiba saatnya rusa itu diterkam oleh singa tersebut. Ini adalah tentang kepercayaan. Malam hari ini kita belajar satu hal, yaitu stay believing, tetap percaya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, atau nanti boleh lihat di dalam layar ini. Kita buka di dalam Matius 14 ayat ke-22 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua malam hari ini dimanapun kita berada. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Buat teman-teman semua yang di rumah atau dimanapun kita berada, mungkin di dalam beberapa hari belakangan ini, minggu bahkan bulan belakangan ini, Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi global, mengalami krisis, mengalami sebuah wabah, yaitu virus corona atau COVID-19 yang kita kenal selama ini. Dan mungkin di dalam beberapa waktu ini kita mungkin berkata bahwa hal ini mengganggu pekerjaan kita, hal ini mengganggu kesehatan, mungkin mengganggu ekonomi keluarga, orang tua dan sebagainya. Sehingga ada sedikit mungkin dalam pikiran kita mulai tergoyahkan iman kita atau mulai tidak terfokuskan panggilan kita kepada Yesus Kristus. Dan malam hari ini dengan judul firman Stay Believing atau tetap percaya, kita akan belajar beberapa hal malam hari ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Seperti tadi cerita yang tadi barusan saya bilang di awal firman Tuhan, bahwa ada seekor rusa yang percaya bahwa dia bakalan bisa tertangkap oleh singa, dan ada seekor singa yang sangat percaya dia bisa menangkap rusa tersebut. Masalah ini hanya masalah respon, hanyalah masalah kesiapan hati atau masalah kepercayaan. Dan malam hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa di dalam Matius tadi barusan ada peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ketika itu murid-muridnya sedang ada di atas perahu, lalu Yesus berjalan di atas air. Dan salah satu murid Yesus, Petrus, bilang, "Jika itu engkau, biarlah aku turun untuk sampai kepada engkau." Lalu Petrus pun mulai berjalan di atas air. Tetapi ketika mulai dirasa tiupan angin, maka tenggelamlah dia. Di awal Petrus bisa berjalan seperti Yesus di atas air. Tetapi ketika sudah mulai dirasanya angin, tiupan angin, lalu Petrus mulai tenggelam. Yang pertama kita akan belajar dari firman Tuhan, bertobat dan tinggal tenang serta percaya Tuhan. Bertobat, tinggal tenang. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat," maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda tangkas," maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Stay believing bicara tentang bertobat dan tinggal tenang. Teman-teman di rumah atau dimanapun teman-teman berada, firman Tuhan bilang, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, ketika kita tenang, ketika kita tinggal diam, kita baru bisa berdoa, baru bisa dekat sama Tuhan. Mungkin selama ini kesibukan membuat kita tidak bisa dekat sama Tuhan. Mungkin selama ini usaha pekerjaan kita atau studi sekolah kita membuat kita tidak bisa tinggal tenang dan berdoa. Tapi malam hari ini, stay believing, tetap percaya. Yang pertama kita harus bertobat dan tinggal tenang. Bertobat dari apa? Bertobat dari tingkah laku kita, dari kejahatan kita. Mungkin sebelum 6 bulan belakangan ini mungkin kita jauh daripada Tuhan. Dan momen ini diingatkan kembali bagi kita, biar kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Di dalam ayat ini pun berkata bahwa kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat," maka kamu akan lari
dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Banyak orang di zaman-zaman sekarang ini memakai kekuatannya sendiri. Mungkin teman-teman bilang yang di rumah, saya punya koneksi, saya punya uang, saya punya backing. Tapi semuanya percuma kalau Tuhan tidak beserta kita. Stay believing, tetap percaya kepada Tuhan. Alkitab dalam ayat yang lain bilang, terkutuklah kamu yang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau sekarang ini mungkin kita mengandalkan backingan kita, mengandalkan harta kekayaan kita, mengandalkan akal pikiran kita, mengandalkan apa yang kita punya, mengandalkan segala macam di dunia ini. Tapi kalau tidak mengandalkan Tuhan, semuanya percuma. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi, Tuhan berpesan pada kita malam hari ini, agar kita bertobat dan tinggal tenang. Mungkin selama ini kita jadi anak muda yang jauh daripada Tuhan, anak muda yang berantakan. Tapi malam hari ini lewat firman Tuhan, kita kembali diingatkan. Mari kita sesuai dengan tracknya Tuhan lagi. Mari kita kembali di dalam jalurnya Tuhan lagi, bertobat. Apa yang terjadi kalau kereta tidak berjalan di relnya? Kereta akan jatuh. Kereta akan tergelincir dan tidak akan bisa jalan. Firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu artinya kita punya hubungan koneksi yang baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi kita sebagai generasi muda, generasi yang harusnya hanya berpaut kepada Kristus, bukan kepada kekuatan kita. Mungkin teman-teman di rumah bilang, saya masih muda, saya punya koneksi, saya punya uang dan sebagainya, tapi semua percuma tanpa Tuhan. Mari kita bertobat, tinggal tenang. Yang kedua, stay believing, tetap percaya. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur ini diciptakan oleh pemazmur, dan banyak di antara kita mungkin mengenal di dalam Mazmur ini banyak yang kita kenal sebagai lagu-lagu di zaman-zaman ini. Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan bagi setiap pemazmur untuk menuliskan kitab Mazmur ini. Dan Mazmur ini bukan ditulis dengan asal-asalan, tetapi dengan perenungan, dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan Mazmur ini tertulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Percaya kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah kota benteng kita. Tuhan yang kita sembah adalah gunung batu keselamatan kita, tempat perlindungan. Di zaman dahulu, di zaman Israel atau di zaman ketika teman-teman nonton film-film dulu tentang perang-perang sebelum Masehi dan sebagainya, mereka itu ketika perang, mereka berlindung di sebuah benteng. Kalau teman-teman yang suka game zaman dulu, itu ada banyak game-game tentang peperangan. Yang pertama dibuat yaitu benteng. Ketika benteng itu sudah hancur, pasti kota itu akan ikut hancur. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah kota benteng yang teguh. Kau kekuatanku, penolong hidupku. Lagu yang sering kita nyanyikan. Dia itu gunung batu keselamatan, benteng kota benteng kita, benteng hidupku. Kalau Tuhan Yesus benteng hidup kita, kalau kita percaya kepada benteng hidup kita yang menyelamatkan kita, kita pasti tenang di dalam benteng tersebut. Sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam geloranya, tapi Tuhan tetap kota benteng kita selama-lamanya. Yang ketiga, di dalam stay believing adalah berjalan bersama Dia. Frase berjalan bersama Dia di dalam Alkitab, ada satu orang disebutkan di dalam Kejadian, yaitu bernama Henokh. Mari kita sama-sama baca dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Saya bacakan Kejadian 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan, frase berjalan bersama Allah, berjalan bersama Dia itu diakibatkan
atau ditujukan kepada Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan setelah dia hidup bergaul dengan Allah, dia tidak ada lagi. Sebab dia diangkat Allah. Teman-teman, anak-anak muda dimanapun kalian berada, tujuan akhir kita, kehidupan kita adalah rumah Bapa yang kekal. Tak peduli umur berapapun, kalau Tuhan suruh panggil, pulang. Umur berapapun kita akan pulang ke rumah Bapa yang surga. Tujuan akhir kita adalah rumah Bapa yang kekal. Jangan pikir karena kita usia muda, kita pantang bicara tentang kematian dan sebagainya. Banyak orang-orang muda dipanggil pulang. Banyak orang-orang umur 17, 18, 19, 14 dan sebagainya pulang. Kematian tidak memandang umur. Saya dan saudara semua yang menonton malam hari ini, kita dalam antrian panjang dalam pulang ke rumah Bapa di surga. Hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama Dia. Di dalam Kejadian 5 ada seorang bernama Henokh. Henokh hidup bergaul dengan Allah dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat ke surga. Hidup bergaul bersama Dia, berjalan bersama Dia. Ketika kita berjalan bersama teman-teman kita atau bersama salah seorang teman yang spesial bagi kita, kita akan berbicara banyak hal. Dan ketika kita berjalan bersama Dia, kita jadi dekat sama Dia. Ketika kita sudah dekat sama Dia, kita tahu apa favoritnya Dia, makanan favoritnya, minuman favoritnya, atau warna favoritnya, atau pakaian dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sudah dekat. Karena apa? Karena kita pertama berjalan bersama Dia. Di dalam perjalanan bersama teman kita, seringkali ada banyak godaan, ada banyak sekali tantangan yang membuat kita tidak fokus dalam pembicaraan, di dalam perjalanan kita bersama teman kita. Dan berjalan bersama Dia, bersama Tuhan pun ada banyak sekali halangan, rintangan yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan kita, yang membuat pikiran kita dialihkan. Banyak dosa-dosa, banyak pikiran dunia yang membuat kita tidak mengindahkan Tuhan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Baiknya ketika kita berjalan bersama dengan seseorang, baiknya kita memperhatikan apa yang dia bicarakan. Bukan berarti kita ketika berjalan bersama orang kita bermain handphone sendiri. Berjalan bersama seseorang itu butuh perhatian. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Ketika kita sudah tahu isi hati Tuhan, ketika kita sudah tahu apa kerinduannya bagi kita, itu semua akan indah sekali. Bagi teman-teman yang punya teman spesial, bagi sobat-sobat yang ada di rumah yang punya teman spesial, baik itu lawan jenis maupun sahabat dekat, ketika kita berjalan bersama dia, ada banyak hal yang mungkin dibicarakan, ada banyak hal yang mungkin diutarakan, banyak hal yang direncanakan dan sebagainya. Dan dengan pembicaraan itu kita tahu bagaimana dia terhadap kita, bagaimana baiknya dia, perhatian dia terhadap kita. Begitupun ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Yesus Kristus. Ketika kita bicara, ngobrol banyak hal, kita punya saat teduh sendiri. Itulah pentingnya kita punya hubungan pribadi lepas pribadi bersama Tuhan. Bukan hanya sekedar doa formalitas, atau bukan hanya doa laporan, Tuhan saya mau makan, Tuhan saya baru bangun tidur dan sebagainya. Tetapi adakan doa sebagai persekutuan lepas pribadi. Adakan penyembahanmu kita sendiri kepada Tuhan. Baca Alkitab kita setiap hari, lalu bicara sama Tuhan dan dengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Seringkali doanya kita seringkali hanya satu arah. Salah gak? Tidak, Alkitab bilang mintalah maka kamu akan diberi. Tapi jangan jadikan doa itu hanya sarana permintaan kita. Jadikan doa itu nafas. Nafas itu diperlukan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa? Jawab sendiri. Ketika kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita, kita mulai berjalan bersama Tuhan dan bicara dengan Tuhan, itu bakalan indah sekali. Ketika kita punya teman dekat dan kita tahu isi hatinya dan dia tahu isi hati kita, tanpa kita ngomong pun dia akan tahu favorit kita. Tanpa kita ngomong pun dia akan tahu apa kesukaan kita. Begitupun dengan Tuhan. Sebenarnya tanpa kita minta pun, kalau kita dekat Tuhan, berjalan bersama Dia, Tuhan akan berikan. Stay believing, tetap percaya kepada Tuhan. Bicara tentang berjalan bersama Dia. Fokus kepada Tuhan dalam berjalan bersama, tidak dialihkan
oleh pikiran-pikiran lainnya. Tidak dialihkan oleh dosa. Paulus menuliskan banyak sekali surat di dalam perjanjian baru. Dan dia bilang seperti ini, bahwa kehidupan kita itu layaknya seperti di dalam gelanggang pertandingan atau di dalam gelanggang olahraga. Tuhan, surga itu finish kita. Jangan sampai ketika kita sampai sudah di tengah jalan, kita tidak sampai ke finish kita. Tapi mari kita tetap di dalam tracknya Tuhan dan sampai kepada finishnya. Ketika ada seseorang ingin memecahkan rekor dunia dalam berenang sepanjang 50 km. Di tengah perjalanan, dia angkat tangan kepada perahu yang ikut kepada dia. Lalu dia bilang, saya tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena dalam perjalanannya banyak sekali kabut, sehingga dia tidak bisa lihat daratan yang ada di depannya. Padahal 2 kilo lagi dia sampai ke daratan. Lalu dalam tahun berikutnya dia ingin memecahkan rekornya sendiri. Dan dia berenang. Perjalanan perenangan itu tanpa kabut sehingga dia bisa lihat daratan. Dan dia bisa menyelesaikan 50 kilometernya. Perjalanan hidup kita banyak sekali ada goncangan, banyak sekali ada halangan yang membuat pikiran kita, fokus kita teralihkan daripada Tuhan kita. Apalagi kita sebagai anak muda, banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita tidak fokus kepada pelayanan kita, tidak fokus kepada ibadah kita, tidak fokus kepada pengiringan kita kepada Yesus. Stay believing, tetap percaya. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kita harus mengejar Tuhan. Saya senang sekali lagu Mengejar Hadir-Mu di dalam hidupku. Di dalam Alkitab ada seorang bernama Abinadab dan ada seorang bernama Obed-Edom. Mereka sama-sama seseorang yang ditulis di Alkitab. Abinadab adalah orang yang tempatnya ada tabut Tuhan di rumahnya selama 20 tahun. Dan orang kedua, Obed-Edom. 2 Samuel 6 ayat 11-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah pada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Abinadab ditempati oleh tabut Tuhan selama 20 tahun dan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan dia atau dalam rumah tangganya. Tapi Obed-Edom, tabut Tuhan hanya ada di sana 3 bulan. Tapi Tuhan memberkati dia dan seisi rumahnya. Apa yang jadi perbedaan? Sama seperti kita malam hari ini. Semua teman-teman yang di rumah maupun di jalan maupun dimanapun kita berada mendengar firman Tuhan yang sama. Mendengar pujian penyembahan dan merasakan pujian penyembahan yang sama malam hari ini oleh tadi tim pujian penyembahan kita. Tapi apa yang berbeda? Yaitu respon hati. Sama ketika guru menerangkan di sekolah. Ada sekitar 30-40 siswa di sekolah diterangkan oleh guru. Tapi kenapa ada perbedaan antara ranking 1, ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, 3, dan seterusnya sampai ada yang ranking 40. Apa yang bikin mereka berbeda? Responnya. Ada yang duduk di depan mencatat, mendengarkan baik-baik apa yang guru terangkan. Ada yang duduk di belakang, mungkin teman-teman yang di belakang, atau mungkin saya dulu, yang sambil mainin kursi, terus tiba-tiba ngejengkang ke belakang. Ada yang tulis-tulisan surat sama kelas sebelahnya, kedok-tok, kirim surat. Ada yang main lempar-lemparan, bikin pesawat pakai kertas. Ada yang main timbuk-timbukan dan sebagainya. Yang bikin berbeda responnya. Gurunya sama, materinya sama, buku paketnya sama. Bahkan tugas PR-nya sama, soal ulangannya pun sama percis. Tapi kenapa ada yang ranking 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai 40? Respon hati. Obed-Edom hanya 3 bulan. Tabut Tuhan ada di rumahnya. Tapi dia menghormati hadiratnya. Sehingga Tuhan memberkati Obed-Edom. Keturunan Obed-Edom menjadi penunggu pintu kemah suci di mana tabut Allah disimpan.
Nanti baca sendiri dalam 1 Tawarik 26 ayat 4-6. Keturunan Obed-Edom dikenal gagah perkasa. Respon hati yang berbeda. Stay believing berarti kita harus mengejar Tuhan dan punya respon hati yang benar terhadap Tuhan. Kita harus mengejar hadirat Tuhan. Dan kita harus respon hati yang benar kepada Tuhan. Sama ketika kita menonton tayangan ini malam hari ini. Sama-sama di tempat kita masing-masing, sama isinya. Pujian penyembahan firman Tuhan. Tapi yang bikin berbeda adalah respon hati kita. Dan biar kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi hari-hari belakangan ini, tetap pegang teguh kepada Dia. Saya ulang dan saya rumuskan firman Tuhan malam hari ini. Stay believing, tetap percaya. Bertobat, tinggal tenang. Mari kita bertobat dari tingkah laku kita yang jahat. Mari kita tinggal tenang dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Kalau Tuhan kota benteng kita tak perlu takut, tak perlu khawatir. Yang ketiga, berjalan bersama Dia. Dalam frasa Alkitab meneguhkan tentang seorang Henokh bergaul hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Dia, jangan sampai pikiran kita dialihkan fokusnya oleh dosa dan sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan dan respon hati yang benar. Tetap percaya, tetap pegang teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tukar Yesusmu dengan keuangan. Jangan tukar Yesusmu dengan jabatan. Jangan tukar Yesusmu dengan lawan jenis. Jangan tukar Yesusmu dengan apapun itu. Karena Yesus telah datang ke dunia untuk tebus dosa saya dan saudara. Dia datang ke dunia, disalib, mati buat saya dan saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap apapun kita. Jangan malam hari ini kita hanya mendengar firman Tuhan, tapi marilah kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita sama-sama buat belajar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelakunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini dimanapun kami berada, kami mengucap syukur bahwa karya salib-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini lewat firman Tuhan kami mau tetap percaya, stay believing kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan malam hari ini bertobat dari tingkah laku kami yang jahat. Dan kami mau tinggal tenang untuk berdoa. Malam hari ini kami tahu bahwa Engkaulah kota benteng kami Tuhan Yesus. Engkaulah kota benteng kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau agar pikiran kami tidak teralihkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Fokus kami hanya kepada Engkau. Dan yang keempat, kami mau Tuhan untuk mengejar hadir-Mu Tuhan, untuk mengejar Engkau dan merespon dengan baik dan benar. Malam hari ini hamba berdoa buat setiap yang menonton acara ini dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Apa yang kami perbuat, Tuhan yang buat berhasil. Jika malam hari ini ada kami yang sakit Tuhan di tempat kami berada, kami berdoa, ya Roh Kudus yang menjamah, oleh bilur Yesus, Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini mungkin ada yang berbeban berat. Yesus berkata di dalam Alkitab, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban segalanya. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, telah menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan, dan ajarkan kami jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan menerima berkat besar daripada Allah Bapa kita, kasih Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.